Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimahullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di waktu yang tenang ini, udara yang sejuk, suasana yang sepi, Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita melangkah dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah salat berjamaah di masjid yang mulia ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak RW kita yang selalu gercep, selalu hadir dalam kegiatan di Masjid Baitur Rahim ini, Ustaz Ma'mun, Bapak Andi ya, jauh-jauh ya, dari kampung sebelah apa kampung sebelah? Nanti lama-kelamaan dari sini. Ya, mudah-mudahan dan semuanya pengurus DKM, para ustaz, bapak-bapak, dan tidak ketinggalan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari-hari ini kita sedang berada di bulan-bulan yang mulia. Kalau kita buka surat At-Taubah ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan kepada kita, Inna 'iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Jadi dalam Al-Quran itu ada angka-angka. Bilangan bulan itu Allah sudah tetapkan. Dalam setahun itu 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi 12 bulan itu bukan hasil ijtihad manusia, bukan hasil penelitian, observasi, kesimpulan atau temuan manusia, tapi Allah yang sudah tetapkan 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kan proses penciptaan ini ya kayak orang
sebelum beli mobil buat garasi dulu gitu ya. Allah sudah ciptakan dulu alam sebagai tempat manusia tinggal. Allah sudah siapkan dulu wadahnya, tempatnya, makanannya, apa nanti yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia belum hadir di situ, Allah sudah tetapkan isna asyara syahran, ada 12 bulan. Kemudian Allah menjelaskan di antara 12 itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 arba'ah. Kalau kita sholat zuhur, sholat isya kan arba'ah rakaat, ya 4. Nah dari 12 itu ada 4 hurum yang istimewa, yang terhormat, yang lebih mulia dibanding 12 bulan yang lain atau dibanding 8 bulan yang lain. Jadi ada 4 nih yang lebih hebat daripada yang lainnya. Nah di dalam tafsir dijelaskan 4 bulan itu apa aja sih? Apa 4 bulan yang Allah muliakan? Sesuatu yang Allah muliakan tentunya kita juga harus memuliakan. Sesuatu yang istimewa di sisi Allah hendaknya juga kita mengistimewakan. Oh 4 bulan itu ternyata 3 bulan berturut-turut, 1 bulan sendirian. 3 bulan berturut-turut dari kapan? Dari bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah, kemudian dilanjutkan bulan Muharram, yang sendirian bulan Rajab. Maka sekarang ini kita sudah berada di bulan yang istimewa, bulan Dzulqa'dah. Nah nanti lebih-lebih lagi tuh di bulan Dzulhijjah. Nanti puncaknya di bulan Muharram, baru ketemu lagi bulan Rajab. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah jelaskan dzalika ad-dinul qayyim. Ya, sehat ya Pak Budi ya. Ini jauh juga nih dari kampung sebelah. Kemudian Allah ingin menjelaskan ketika ada ketetapan 4 bulan itu istimewa, dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Apa hikmah Allah menyampaikan demikian? Karena sebenarnya sejak zaman jahiliyah ini kan Allah sudah tetapkan dari dulu. Maka ketika zaman jahiliyah orang-orang kafir Quraisy juga menghormati 4 bulan yang mulia. Mereka yang biasanya berperang, berkelahi, berantem antar suku, antar kabilah, kalau datang 4 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mereka gencatan senjata. Bahasa sekarang begitu. Mereka berhenti berperang, menghormati 4 bulan yang mulia. Jadi orang-orang kafir Quraisy menghormati bulan-bulan ini. Nah apa yang Allah sampaikan dzalika ad-dinul qayyim, untuk menghilangkan persepsi orang Islam ngikutin Arab jahiliyah gitu ya. Orang Islam ngikutin kebiasaan orang-orang jahiliyah karena dari dulu. Oh tidak, ini jauh Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Ketentuan 4 bulan mulia itu bukan hanya ketika zaman Arab jahiliyah, tapi jauh sebelum itu. Dan ketika Islam hadir untuk menghilangkan kebiasaan buruk Arab jahiliyah, Allah kembali mengingatkan, hormati 4 bulan yang mulia ini.
bukan karena itu kebiasaan jahiliyah, tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang bilang itu ikutin jahiliyah, oh bukan. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan ini jauh sebelum ada jahiliyah, bahkan sebelum umat manusia hadir ke dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Allah pesankan, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah mentolimi diri sendiri pada bulan-bulan itu. Maka kita juga perlu memuliakan 4 bulan yang mulia ini. Beda sama bulan Rabiul Awal, sama bulan Syawal, beda dengan bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Ini bulan yang istimewa, tapi tetap bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Nah, di bawah itu baru ada 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, ketika datang 4 bulan ini, amal soleh kita dilipat gandakan ganjarannya. Sebaliknya kalau ada orang berbuat tidak baik, dosanya juga lebih banyak dibanding dosa di bulan Ramadan. Makanya ada perintah memperbanyak amal soleh. Di bulan Zulqa'dah kita perbanyak amal soleh. Sholat kita, sedekah kita. Nanti mulai lebih banyak lagi bulan Dzulhijjah. Ya. Masuk tanggal 1 sampai tanggal 10. Walayalin ashr, 10 hari. Ada yang menafsirkan 10 hari dalam surat Al-Fajr itu 10 hari terakhir Ramadan. Tapi juga ada yang menafsirkan itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian orang-orang dulu tuh dari awal Dzulhijjah dia puasa tuh. Ya kalau kita paling enggak tanggal 9. Kalau mau ditambah maju dikit tanggal 8, ya tanggal 8, tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya hari raya Idul Adha. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 itu hari Arafah. Nah, tanggal 10 hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha sunnahnya itu kita jangan makan minum dulu sebelum sholat Idul Adha. Nah, baru nanti setelah sholat kita bisa makan dan minum. Kalau Idul Fitri kebalik, makan dan minum dulu, baru kemudian kita sholat Idul Fitri. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amal yang istimewa? Apa amalan-amalan yang spesial yang Allah minta kepada kita di bulan Dzulhijjah yang tidak lama lagi kita akan masuk? Sekarang ini sudah tanggal berapa nih? 27, ya, tanggal 27. Ini Sabtu. Ini Ahad, ya. Ahad, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya. Mungkin antara Selasa atau Rabu kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Nah, apa di antara amalan yang Allah minta kepada kita? Nah, kita hanya membahas salah satunya. Itulah ibadah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji yang kita sebut dengan ibadah berpuasa. Secara naluri manusia mengeluarkan sesuatu itu berat, ya. Memberikan apa yang sudah dimiliki, yang ada dalam genggamannya, itu sesuatu yang sulit. Itu nalurinya begitu, ya.
Kecenderungan orang begitu. Bahkan kalau kita buka surat Al-Lumazah, itu manusia itu jama'a malau. Manusia itu sukanya jamaah. Jamaah itu ngumpulin. Ya, kalau bahasa sekarang mengakumulasi, mengumpulkan, memperbanyak, menghimpun terus. Jamaah malan harta dikumpulin terus supaya terus bertambah. Wa'addadah, dia hitung. Kalau sekarang uang nggak mesti bentuknya fisik ya. Kalau sekarang mungkin ngecek saldo, ya, berapa saldonya gitu kan? Ya, saldonya berapa? Itulah kecenderungan manusia. Maka ketika diperintahkan oleh Allah berkurban, ini sesuatu yang berat. Berinfak 50.000, 100.000 aja berat, apalagi sampai jutaan, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 4 juta. Ini sesuatu yang berat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala merangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan cara yang sangat lembut. Gimana ibadah kurban yang tadinya berat ini jadi enteng, yang tadinya sulit ini jadi mudah buat kita. Gimana caranya? Itulah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, inna a'tainakal. Jadi Allah nggak langsung, wahai orang yang beriman sembelih hewan kurban, nggak begitu. Wahai orang beriman, ayo sembelih onta, sembelih kambing, sembelih sapi. Enggak. Tapi Allah berikan dulu kata pengantarnya. Allah kasih pembukanya dulu, supaya manusia pelan-pelan memahami. Mana kata pengantarnya? Di ayat tadi, inna a'taina. Apa artinya? Inna itu artinya sesungguhnya kami, kata Allah. Panjang ya, inna. Kalau inna doang sesungguhnya. Tapi kalau inna sesungguhnya kami, kata Allah. A'tainaka, kami yang memberikan kepada engkau. Kami yang ngasih, kata Allah. Kami yang ngasih kepada Rasulullah, kami yang ngasih kepada orang-orang yang beriman, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini rezekinya dari, ya walaupun kita dapatnya nggak langsung dari langit ya, nggak langsung keluar dari tanah duren, enggak. Duit 1 juta keluar enggak, itu dari teman kita, dari sahabat kita, dari tempat kita bekerja, dari tempat kita beraktivitas, berbisnis, macam-macam. Tapi hakikatnya Allah menjelaskan, a'tainaka, kami yang memberikan itu semua, kami yang ngasih. Makanya ada zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu zikir mengingatkan, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah pengen ngasih. Ada orang divonis oleh dokter autis, ngomong susah, jalan sulit, hanya bisa di atas kursi roda. Tapi kalau Allah pengen ngasih, dia bisa hafal 3 juz. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia pikir gak mungkin, gak logis, ngomongnya susah, komunikasi begini susah, gerakan tangannya nggak bisa dikontrol,
Kemana-mana harus dibantu sama orang. Tapi kalau Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa menolak. Wala mu'tiyan lima. Sebaliknya, nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah menutup. Nggak ada yang bisa memberikan ketika Allah sudah menghalangi. Zikir ini ingin mengingatkan kepada kita, semua yang kita miliki sekarang, kita punya rumah, kita punya motor, ada yang punya mobil, apapun, itu semuanya adalah dari Allah. Motor 10 juta, ada yang punya mobil sampai ratusan juta, ada yang punya tanah mungkin sampai ya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak ngasih, nggak bakalan bisa. Itu nikmat berupa harta. Kalau kita memahami rezeki dari Allah bukan hanya uang, itu lebih kaya lagi kita. Kesehatan ini kalau dikonversi dengan uang bisa MM-an. Mata ini kalau disuruh copot dikasih duit 5 miliar mana? Copotin tuh dua-duanya. Telinga kita miliaran ini, cabut dua-duanya dikasih 5 miliar, enggak ada. Itu semuanya siapa yang memberikan? Apakah kita ini pesan telinga ini beri di mana kita? Atainaka, kami yang memberikan kepada engkau. Kalau Allah tak ngasih, nggak ada yang bisa. Bapak dan ibu kita nggak bisa nyiapin telinga kalau Allah tidak berkahi. Kami yang memberikan itu kepada lingkungan yang baik seperti di Masjid Baitur Rahim. Siapa yang ngasih? Ini memang kita dulu pesanannya, ntar usia sekian tahun 2025 kita kumpul di Masjid Baitur Rahim. Enggak. Kita lahir di mana, sekarang tinggal di mana. Siapa yang memberikan anugerah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'taina, kami yang memberikan itu semua. Kalau diakumulasi itu bisa triliunan. Ya. Mata 5 miliar, telinga 5 miliar, kaki mau berapa nih? Masya Allah. Jantung mau berapa? Ada orang nggak bisa buang air kecil, dia rela menjual rumah satu-satunya yang harganya ratusan juta. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang bisa membuat ini semua berjalan dengan baik? A'tainaka, kami yang memberikan kepada engkau. Kalau Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberikan. Makanya ketika ada orang bilang, saya ini kan punya harta karena saya yang hebat, Allah bukan. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat harta yang banyak, saking banyaknya itu kunci tempat menyimpan harta kontur digotong, saking banyak. Kuncinya nih bukan hartanya ya, kuncinya doang itu digotong berat, bukan dibawa sendiri, digotong. Tapi ketika orang mengatakan demikian, saya ini hebat karena saya, duit saya banyak karena semata-mata kehebatan saya, Allah maaf. Fakhasafna bihi wa bidarijil ardh, kami tenggelamkan Qarun bersama rumahnya, bersama istananya, bersama hartanya ke dalam bumi. Selesai. Sekejap tuh gak butuh waktu seminggu, sebulan, setahun. Kalau Allah ingin tenggelamkan harta yang melimpah itu, selesai. Makanya benar Allah yang mengatakan inna
kita perlu memahami, oh Allah yang ngasih semua nih, bukan karena kita. Allah yang sudah menyiapkan. Kita dagang, siapa yang menggerakkan orang belanja di tempat kita? Allah. Karena warung banyak. Kita bekerja di kantor, siapa yang menggerakkan kantor itu, manggil kita, wawancara, kemudian dia suruh dengan kita. Ketika ada ujian, siapa yang membuat kita pintar bisa jawab itu pertanyaan-pertanyaan itu. Hakikatnya benar, itu semuanya Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak bisa melakukan. Inna, semuanya kami yang memberikan, wahai manusia. Apalagi pakai kata sesungguhnya itu untuk apa? Supaya manusia itu betul-betul menanamkan. Inna itu untuk menghilangkan keraguan, karena mungkin di antara kita masih mikir kita punya sayang. Makanya Allah menggunakan kata sesungguhnya supaya nggak ada keraguan. Kami sesungguhnya yang memberikan kepada engkau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Allah berikan itu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Bukan hanya Allah kasih, kan bedanya. Kita ini sekedar kasih, ya ngasih doang. Tapi yang Allah kasih nikmat yang sangat banyak. Allah udah siapin. Nikmat kita masih di dalam kandungan ibu kita, dari siapin tuh. Apakah orang tua yang pesen? Enggak. Allah udah siapkan 9 bulan tuh enggak pendek. Kita hidup di bumi ini, ya sekarang ini kita tinggal 9 bulan. Berapa biaya yang kita butuhkan? Ketika kita dalam rahim ibu kita, Allah udah siapkan. Ketika terlahir, Allah sudah siapkan. Terus berjalan usia 10 tahun ya, masih di dalam perut ibu kita rezekinya ini. Ketika sudah keluar ini pisang, ambon, nah, dulu pisangnya. Terus nanti lama-lama, sekarang sebelah. Udah macam-macam namanya itu. Nanti terus Allah udah siapkan. Jadi Allah bukan yang sekedar kasih. Yang Allah kasih adalah nikmat yang sangat banyak. Banyak, alhamdulillah, juga bukan satu rupa ya. Kalau banyak satu rupa, pusing juga kita. Ini saya kasih ayam banyak gitu ya. Yang lain nggak dikasih, bosan juga kita. Makanya di jalan tafsir itu dijelaskan banyak di sini. Bukan hanya banyak setiap item, tapi itemnya Allah berikan juga beragam, banyak ragamnya. Ada sayuran, ada buahan, ada daging ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada ayam, macam-macam. Allah masih banyak. Baru kemudian setelah Allah sampaikan kepada kita, wahai manusia, kan kami yang ngasih rezeki kepada Allah. Dan yang kami kasih ini banyak. Coba setahun itu dihitung berapa makanan yang kita konsumsi. Kalau dikonversi dengan uang, udah berapa tuh makanan yang masuk ke dalam perut kita? Minuman, buahan, sayuran. Nggak kehitung dah, nggak usah seumur hidup kita. Coba sepekan terakhir, kalau kita hitung dengan uang berapa yang Allah sudah berikan. Al-Kautsar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu ngitung aja kamu nggak sanggup. Kita nyebutin aja, itu selalu ada yang kurang. Ya Allah, alhamdulillah.
Kau berikan aku kesehatan hari ini. Masih banyak nikmat yang lain yang kita nggak sebut. Bukan nikmat sehat, tergeraknya hati untuk datang ke masjid. Sampai di masjid nanti ada jamuan, ada minuman, makanan. Kita nggak sempat nyebut yang lain. Ketemu dengan saudara-saudara kita, ketika kita ketemu dia, bawaannya hati senang, hati bahagia. Ini kan anugerah dari Allah. Makanya ada zikir, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Apa sih maksud dari zikir itu? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji karena yang bagi. Pujian yang seharusnya kami sampaikan, ya Allah. Kenapa kok kita bilang begitu? Kenapa zikir kita begitu? Karena setiap kali ada pujian, pujian itu belum sesuai dengan kepantasan Allah kita puji. Misalnya nih, ada orang baik banget sama kita puji, itu mungkin bisa lengkap tuh, kita bisa sebutkan, bahkan kita bisa lebihkan. Tapi kalau kepada Allah pujian kita itu selalu kurang dari yang seharusnya. Tadi ya, kita bersyukur atas nikmat sehat, yang lain nggak tersebut. Kita bersyukur atas nikmat keluarga, anak belum kita sebut. Anak yang pertama kelebihannya apa, yang kedua apa, belum sempat kita sebut. Makanya kita memujinya dengan ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi. Kama yang bagi itu yang sepantasnya engkau dipuji, ya Allah. Kami tidak sanggup. Setiap kali lisan memuji engkau, ada yang kurang dari pujian itu. Makanya kata Nabi, ketika ada orang berzikir seperti itu, Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, jangan dicatat dulu pahalanya, biar nanti di hari kiamat aku yang menentukan ganjarannya. Kenapa? Karena seseorang ketika berzikir dengan kalimat itu, dia sebenarnya pengen memuji Allah dengan sempurna, tapi dia tak akan sanggup. Ini menunjukkan Al-Kautsar, nikmat yang Allah berikan sangat, dan nikmat ini apainaka, kami yang memberikan kepada. Baru kemudian di ayat yang kedua, setelah manusia memahami ini kan Allah yang ngasih, dan yang Allah kasih adalah nikmat yang sangat banyak, baru fasholli li rabbika, sholatlah karena Allah, laksanakanlah sholat Idul Adha karena Allah Subhanahu wa ta'ala, li rabbika, karena Allah. Kemudian baru Allah menyebutkan wan sembelihlah hewan. Setelah kita memahami semua yang kita miliki adalah dari Allah, dan semua yang Allah berikan kepada kita, maka Allah minta sembelihlah hewan. Kalau langsung sembelih hewan kurban, waduh berat banget. 50.000, 100.000 berat, apalagi 3-4 juta gitu ya. Tapi ketika kita renungkan, ya Allah yang kau kasih setahun ini banyak sekali, yang kau berikan luar biasa, ya Allah, banyak anugerah tak terduga yang aku dapatkan. Maka biaya untuk berkurban itu ringan dan tidak. Itu baru teorinya. Ternyata Islam ini bukan hanya teori yang disampaikan. Yang lebih banyak itu adalah contoh. Contohnya di mana?
ara fil manami anni adbahu. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi, wahai anakku Nabi Ismail, aku dapat perintah dalam mimpimu untuk menyembelih engkau. Nabi Ismail adalah anak yang ditunggu-tunggu sudah lama. Nabi Ibrahim sampai usia yang lanjut belum punya anak. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik. Udah punya anak disuruh sama, Masya Allah, gimana ceritanya? Ini anak yang baik, anak yang soleh, anak yang ditunggu-tunggu. Kemudian Allah perintahkan, sembelihlah anakmu. Alhamdulillah Nabi Ismail anak yang baik. Dijawab sama Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku silahkan kerjakan apa yang Allah minta. Satajiduni insyaallah sabirin. Kau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang, kalau sekarang anak-anak gitu gimana kira-kira? Bapaknya mimpi disuruh menyembelih anaknya, dibilang ke anaknya, kenapa enggak bapak aja? Apalagi urusan nyawa gitu kan. Ke warung aja, kenapa enggak bapak aja gitu. Yang Allah minta kepada Nabi Ibrahim menyembelih anak yang sangat dicintai. Orang tua kalau udah sayang sama anak itu nggak pakai itu, bukan hanya demi anak dia jual tanahnya itu, anaknya kurang sehat dijual tanahnya, kendaraannya. Apalagi ini anak yang menjadi penyejuk hati orang tuanya, bukan hanya 3-4 juta ya. Yang diminta oleh Allah mengorbankan anak. Sampai kemudian Nabi Ibrahim terus melakukan apa yang Allah minta. Baru di ujungnya wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah ganti dengan hewan domba yang sangat besar. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim menunjukkan kesempurnaannya dalam ketaatan kepada Allah. Dari 3 hal ini, maka ibadah kurban yang awalnya berat, sulit, susah, ternyata jadi karena yang Allah minta hanya sebagian kecil. Di balik nikmat yang sangat banyak, udah gitu contohnya diminta menyembelih. Kemudian di dalam hadis disebutkan, "Ma min amalin ahabbu ila Allah yauma Idul Adha min ihraqid dam." Tidak ada amal yang lebih mulia pada hari raya Idul Adha daripada ihraqud dam, mengalirkan darah. Darah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia, ketika dia keluar dari leher binatang yang dikorbankan, sebelum dia menyentuh tanahnya, tapi dia sudah sampai terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu. Padahal kalau disembelih kan leher sudah dekat dengan tanahnya. Beda kalau dia dalam kondisi biasa, dia berdiri ada jaraknya. Tapi mau disembelih ditidurin dulu, udah direbahin, tinggal disembelih, berapa jarak antara lehernya dengan tanah? Tapi kata Nabi, dia sampai kepada Allah terlebih dahulu sebelum darah itu menetes ke atas. Kemudian orang yang berkorban akan mendapatkan kembali semua yang sudah dikeluarkan. Ya'ti as'ariha dengan bulunya, wa azlariha dengan kukunya, waluhumiha dengan daging. Jadi kira-kira kita kayak ngasih uang kepada seseorang, kepada kita nih, nah kamu saya kasih uang 100.000, tolong 2.000-nya diinfakkan ke Masjid Baitul Rahim.
Satu paket 100.000, kemudian 2.000-nya diinfakkan ke masjid dan Qur'an. Berat nggak? Tapi kalau langsung, nah nih, 2.000 itu kamu infakkan ke masjid dan Qur'an. Berat. Tapi kalau bapaknya bilang, kan kemarin aku kasih uang 100.000, 2.000-nya tolong diinfak. Ketika satu paket seperti itu menjadi sesuatu yang, apalagi bapaknya bilang, nah habis kamu berinfak 2.000, bapak tambahin lagi 10.000, gimana tuh Pak? Semangat banget ya. Begitulah kira-kira Allah yang menyiapkan rezekinya. Allah minta sebagian kecil untuk kita korbankan, habis itu Allah tambahin lagi. Dikasih uang 100.000, tolong diinfakin 2.000 di Masjid Baitur Rahim, habis itu bukan selesai. Nanti kamu pulang bapak tambahin lagi 50.000. Begitulah kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk melaksanakan ibadah. Begitu mulianya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Berkorban adalah bagian dari syiar agama Allah di atas muka bumi ini. Yang berkorban bukan hanya orang Pengasinan, yang berkorban bukan hanya orang Bogor, orang Gunung Sindur. Umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran, mereka sedang melaksanakan ibadah yang sama di Mekah dan di Madinah dan di berbagai masyair. Mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Tapi kita yang berada di luar Mekah, Allah perintahkan untuk mengagungkan syiar Allah dengan menyembelih hewan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban jika kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali kalau ada hal yang ingin di-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan atau yang Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman Nabi Musa ada dua peristiwa yang sampai sekarang masih diingat orang mungkin Pak. Yang satu yaitu Fir'aun yang ditenggelamkan di laut yang jasadnya diselamatkan. Kemudian Korun tadi ya, diciptakan Korun itu ditelan bumi dengan harta-hartanya. Kemudian banyak orang sekarang kalau menemukan harta namanya di mana gitu itu ternyata Korun. Kemudian yang saya tanyakan adalah mana yang lebih dulu, Korun atau Fir'aun, dan tentang waktunya berapa lama? Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang salah satu Nabi yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi yang ujiannya berat. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu musuhnya 3 ya. Musuhnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian Korun tadi yang punya harta melimpah, tapi kemudian membuat dia sombong. Padahal awalnya kalau dibaca di dalam tafsir, Korun itu tadinya orang yang ahli memahami Taurat, orang yang dekat dengan Nabi Musa, memahami kitab Taurat, dan diharapkan dia tumbuh berkembang menjadi seorang ulama, kira-kira gitu. Tapi kemudian ternyata dia menyimpang di ujung kesuksesannya. Kemudian ada lagi satu Haman yang disebut dengan ya kalau bahasa sekarang Perdana Menterinya Fir'aun.
Kalau dilihat dari ini, saya belum memastikan, belum prediksi. Firaun itu adalah raja. Kita bisa bayangkan betapa beratnya dakwah Nabi Musa. Karena Firaun itu sudah menjadi raja ketika Nabi Musa masih dalam kandungan ibunya. Karena waktu itu ada mimpi, ada mimpi bahwa nanti kekuasaan Firaun akan dihancurkan oleh seorang laki-laki. Maka setelah itu keluarlah kebijakan dari raja. Setiap kali ada bayi yang lahir laki-laki, dia harus kalau ada yang perempuan, baru dia boleh dibiarkan. Di sini dijelaskan, wa idh najaynakum min ali fir'auna, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun bersama keluarganya. Yasumunakum su'al azab, mereka itu memberikan azab kepada Bani Israel. Yudhafihuna abna'akum, anak laki-laki itu kalau lahir disembelih. Jadi setiap kali ada ibu sedang mengandung, maka sudah ada orang yang mengintai. Kalau lahir anak itu, lihat laki-laki langsung sembelih. Itulah kekuasaan Fir'aun sedemikian rupa. Gak ada yang bisa protes, gak ada yang bisa membuka, sampai sebegitu kuasanya. Ya melebihi diktator lah ya. Kalau diktator nggak sampai sebegitunya. Dan dulu belum ada USG, makanya diintai. Kalau udah ada USG gampang ya. 5 bulan sebelum lahir di USG ketahuan ini laki-laki, dikasih tanda. Nah termasuk diantaranya adalah ibunya Nabi Musa. Ketika beliau melahirkan anak laki-laki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melemparkan ke sungai. Kemudian sampailah di antara ujungnya ditemukan oleh Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, namanya Asia. Asia itu kemudian dia menjadi orang yang beriman. Kalau dilihat dari kronologi ini, berarti Fir'aun sudah menjadi raja ketika Nabi Musa masih bayi. Nabi Musa masih dalam kandungan. Beda dengan Qarun. Qarun itu dia tidak nampak dalam sejarah. Kalau ini kan masih dalam kandungan, dia udah jadi raja, berarti udah lebih lama begitu ya. Udah lebih lama, kemudian baru kisahnya tentang Qarun sebagian kecil. Kemungkinan besar ya, tapi saya belum bisa mengatakan itu pasti dalam sejarahnya. Kemungkinan besar Fir'aun terlebih dahulu, karena dia sudah menjadi raja ketika Nabi Musa masih dalam perut ibunya. Sudah pada puncak kekuasaan. Bahkan Nabi Musa kan tinggalnya di mana akhirnya? Tinggalnya di istana Fir'aun. Makanya ketika Fir'aun itu didakwahi oleh Nabi Musa, itu Fir'aun itu ada ungkapannya yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Saya lupa punya ayatnya. Kira-kira Fir'aun begini bilang, kan kamu saya gedein, kok kamu sekarang gituin saya sih gitu. Kan kamu saya dulu yang ngasuh, saya ngerawat kamu, saya membesarkan kamu, saya membiayai kamu, seluruh kebutuhan kamu kan saya yang penuhi. Kok sekarang kamu begitu ke saya? Tapi kan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah yang sangat berat.
Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, berangkat kepada Fir'aun. Katakan dia itu sesat. Itu kan tugas yang berat. Datangnya kepada Fir'aun, kemudian bilang dia sesat. Kalau cuma silaturahim aja ke orang tua angkat gampang. Tapi untuk bilang kamu ini sesat, itu resikonya adalah kematian. Dari situlah Allah SWT mengajarkan doa Rabbi shrah li. Nabi Musa bukan bilang ya Allah jangan Fir'aun apa? Jangan Fir'aun apa yang saya dakwah gitu ya. Kalau yang lain masih enteng. Nabi Musa nggak minta itu. Bukan ya Allah ganti dong tugasnya, jangan kepada Fir'aun. Tapi yang diajarkan oleh Allah Rabbi shrah li, lapangkan dadaku ya Allah. Jadi masalah itu kadang-kadang bukan masalah pada masalahnya, tapi tergantung hati kita dari lapang atau tidak. Kalau hati kita lapang, masalah yang besar jadi kecil. Tapi kalau hati lagi sempit, pikiran lagi gamut ya. Kalau bahasanya sekarang gamut ya. Kalau lagi gamut itu masalah kecil bisa jadi gede. Makanya berdoanya adalah Rabbi shrah li. Kalau perkiraan saya, ya perkiraan dari kronologi itu kemungkinan besar Fir'aun terlebih dahulu, baru kemudian Korun itu awalnya orang yang baik. Tadinya dia kan mengqaumi Musa. Berarti kan setelah Nabi Musa, kalau kita tahu itu setelah dewasa, setelah jadi Nabi, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah, Korun itu orang yang ahli, orang yang ahli dalam memahami min qaumi Musa. Korun itu dari kaumnya Nabi Musa. Tapi setelah itu dia berubah jadi orang yang sombong, jadi orang yang takabur. Akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam. Allah alam bisawab. Seperti itu. Mungkin untuk Bapaknya udah jam 6 ya. Mungkin kalau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan visi yang banyak dan tak intinya masih berkoin juga